Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sagita Nuratika, mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau kelas 2B. Kali ini pada ujian tengah semester mata kuliah Strategi dan Inovasi Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bapak Piki Setri Pernanta MPD, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang tercantum pada ujian tengah semester tersebut menurut pendapat saya sendiri. Nah, saya akan memulai menjelaskannya satu persatu secara berurutan dengan menyebutkan soalnya terlebih dahulu. Simak dengan baik ya teman-teman sekalian. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskanlah pemikiran Anda tentang strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, pada setiap mata pelajaran, tidak hanya pembelajaran sejarah sebenarnya, tentu saja dibutuhkan strategi dan inovasi dalam penerapannya, tidak terkecuali. Strategi dan inovasi tentu saja merupakan hal yang sangat penting bagi saya. Mengapa? Satu di antara masalah besar di Indonesia dalam bidang pendidikan adalah rendahnya mutu pendidikan yang tergambar dari rendahnya hasil prestasi belajar siswa. Tidak sedikit siswa yang menjadi korban salah ajar karena proses pembelajaran yang tidak efektif. Dan masalah yang lain adalah kita sebagai guru terkadang menjadikan siswa hanya sebagai objek dan bukan sebagai subjek, sehingga pembelajaran hanya fokus pada peran guru saja. Akibatnya, banyak siswa yang tidak paham akan materi yang telah disampaikan, meskipun telah dinyatakan lulus dari sekolah. Hal ini yang menjadikan kegagalan dalam proses pembelajaran, sehingga mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini bahkan terbukti juga kan di pelajaran sejarah, di mana bahkan hingga saat ini, hingga detik ini, pelajaran sejarah dianggap sebagai pelajaran yang membosankan. Stereotipnya seperti itu. Jika mendengar kata pelajaran sejarah, pasti otak kita langsung mengenal pembelajaran sejarah sebagai pelajaran yang hanya sekadar mengingat-ingat tahun serta nama tokoh dan hanya membuatnya mengantuk saja. Nah, pemikiran seperti ini bahkan juga saya rasakan juga dulu ketika mempelajari pelajaran sejarah saat duduk di bangku sekolah menengah. Pelajaran sejarah yang dilakukan tanpa strategi dan inovasi, ibaratkan makan bubur tanpa sendok, ibaratkan donat tanpa gula, tidak ada manis-manisnya. Berangkat dari pengalaman yang saya alami juga, pelajaran sejarah sampai saat ini masih menjadi mata pelajaran yang terkategori nomor 2, bahkan nomor sekian dari beberapa mata pelajaran yang disampaikan di sekolah tingkatan SMP, sehingga guru apapun basic pendidikannya dan dengan pertimbangannya, sejarah adalah mata pelajaran hafalan dan mudah, maka guru apapun dapat mengajarkannya. Ironi memang, di saat pemerintah mulai mencanangkan profesionalisme dalam pembelajaran dengan diluncurkannya sertifikasi guru, masih banyak ditemukan sekolah yang memberikan tugas kepada guru yang tidak berbasic sejarah mengajar sejarah. Kapan ya namanya profesionalisme dapat dicapai? Itu adalah sisi pembelajaran sejarah yang terkategori tidak tepat. Tetapi di sisi lain, kadang kekeliruan datang dari ketidakmampuan guru sejarah menciptakan inovasi model pembelajaran ataupun menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Kekeliruan dalam pembelajaran sejarah semakin mendapat penguatan karena pilihan pekerjaan menjadi guru sejarah bukan panggilan moral, tetapi hanya ingin cepat mendapat pekerjaan. Nah, lantas, bagaimanakah caranya untuk menghilangkan stereotip tersebut pada pelajaran sejarah? Nah, apabila kita ingin memperbaiki citra buram dari pelajaran sejarah, diperlukan antara lain usaha-usaha perbaikan cara mengajar guru sejarah. Dengan cara seperti apa? Tentu saja dengan penerapan strategi dan inovasi pada pembelajaran sejarah tadi. Metode pembelajaran sejarah di sekolah harus dibenahi.
Pembenahan metode pembelajaran sejarah tidak sekedar menjadi pemicu minat belajar, tetapi juga sebagai salah satu instrumen yang berperan memproses anak didik agar mendapat hasil belajar yang baik. Praktek pembelajaran sejarah yang tertutup dan monoton berpotensi membawa siswa dalam suasana kelas yang kaku, sehingga memunculkan sikap yang kurang antusias. Karena itu, guru sejarah wajib mendesain pembelajaran yang bersifat terbuka dan dialogis. Keterbukaan dan dialogis mengharuskan guru sejarah untuk tidak menganggap dirinya sebagai satu-satunya sumber kebenaran di kelas. Sebab paradigma seperti itulah yang cenderung membuat suasana kelas menjadi tertutup dan tidak mampu menumbuhkan kreativitas siswa, sudah harus ditinggalkan kemudian beralih ke student center. Baiklah, itu tadi adalah soal yang pertama beserta jawabannya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang ke nomor 2, yaitu menurut saudara, strategi apa yang paling cocok dalam pembelajaran sejarah? Nah, strategi yang paling cocok dalam proses pembelajaran sejarah menurut saya adalah strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Siswa kemudian juga dapat belajar dari teman dan guru untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan sosial, mengorganisasi pemikirannya, serta mengembangkan argumen-argumen yang rasional. Nah, metode diskusi ini bahkan pada umumnya akan membuat suasana kelas menjadi lebih hidup. Karena siswa lebih aktif dan bersemangat, di mana setiap siswa mendapat kesempatan untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Jadi, metode diskusi ini merupakan proses pembelajaran yang menyebabkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Dalam pembelajaran sejarah, metode ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah diajarkan dapat dikuasai oleh siswa. Dan apabila terdapat perbedaan pendapat, dapat diselesaikan secara bersama-sama. Nah, strategi pembelajaran interaktif yang menggunakan metode diskusi ini tentu saja juga memiliki kelebihan-kelebihan seperti merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, dan terobosan baru dalam memecahkan suatu masalah. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, membina siswa untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah. Kali ini saya akan menutup sesi ujian tengah semester ini dengan menjawab pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir, yaitu menurut saudara, inovasi terbaru apa yang perlu dilakukan ke depannya agar kualitas pembelajaran sejarah lebih baik lagi dan orang-orang tidak lagi memandang sebelah mata tentang pembelajaran sejarah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pelajaran sejarah banyak memiliki sisi buram dalam praktek pengajarannya kepada para peserta didik, seperti pelajaran yang membosankan atau pelajaran yang membuat mengantuk, dan sebagainya. Sehingga kemudian harus banyak dilakukan inovasi-inovasi dalam penerapannya. Terutama dalam kondisi pandemi 19 seperti ini, guru sebagai tokoh utama harus lebih dituntut kreatif dan inovatif dan harus juga memiliki banyak cara agar pembelajaran berlangsung menyenangkan dan dapat diterima dengan baik. Ada satu jurnal di internet yang saya baca mengenai inovasi terbaru dalam pembelajaran sejarah ini, terutama pada kondisi pandemi COVID-19 yang menurut saya cukup efektif dan menyenangkan. Inovasi tersebut yaitu pemanfaatan digital history untuk pembelajaran sejarah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di awal abad ke-21 membawa dampak yang luar biasa dalam penelitian dan pembelajaran sejarah. Sebenarnya, digital history bukanlah hal yang baru termasuk dalam dunia pendidikan, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di akhir
abad 21 memungkinkan terjadinya digitalisasi sumber-sumber sejarah yang kemudian diunggah di World Wide Web atau WWW yang melahirkan digital history. Internet dan berbagai platform yang tersedia saat ini memang memudahkan berbagai penelitian maupun pembelajaran sejarah di tengah pandemi, termasuk di antaranya pemanfaatan digital history. Nah, lantas bagaimanakah pemanfaatannya? Nah, pengembangan bahan ajar di era digital ini sebenarnya bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Guru atau pendidik sejarah dapat memanfaatkan berbagai aplikasi atau website graphic editor yang tersedia secara gratis. Guru juga bisa menerapkan pembelajaran sejarah berbasis proyek, misalnya dengan menggunakan metode sejarah lisan untuk penelitian sejarah sederhana tentang sejarah lokal di sekitar siswa. Hal ini pernah kami lakukan ketika semester 1 kemarin pada mata kuliah sejarah lokal. Siswa dapat memilih salah satu aspek dari sejarah di sekitarnya, misalnya sejarah kampung tempat tinggalnya. Dalam proyek ini, siswa dapat diajak untuk menerapkan metode sejarah mulai dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, hingga historiografi. Semua sumber sejarah yang didapatkan oleh siswa, misalnya foto, video, atau rekaman secara lisan, dapat disimpan dan dipublikasikan di Google Drive, Dropbox, blog, YouTube, atau website. Inilah yang saya sebutkan sebagai digital history tadi. Hal ini pada akhirnya akan melahirkan demokratisasi sejarah dan memori. Dan juga sumber yang tersedia secara online ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk penelitian, pengembangan bahan ajar, ataupun pembelajaran sejarah berikutnya. Pembelajaran sejarah berbasis digital history, proyek semacam ini juga merupakan bentuk pembelajaran konstruktivistik. Siswa diajak untuk mengkonstruksi atau merekonstruksi pengetahuan mereka sendiri tentang sejarah. Hasil dari pengajian proyek sejarah yang diteliti oleh siswa ini tidak harus berupa makalah atau laporan tertulis, namun bisa juga dalam bentuk lainnya sesuai dengan generasi digital, misalnya vlog, TikTok, Instagram feed, dan sebagainya. Pembelajaran sejarah berbasis proyek ini secara tidak langsung akan mendorong siswa untuk kreatif dan berpikir kritis dan tentu saja terasa menyenangkan. Namun, pemanfaatan digital history dalam pembelajaran sejarah memerlukan kehati-hatian dari guru maupun siswa. Hal ini tidak lepas dari karakteristik sumber sejarah digital yang sangat mudah diakses, namun mudah pula dimanipulasi. Guru dapat memanfaatkan secara sumber sejarah digital secara hati-hati untuk mengembangkan bahan ajar. Selain itu, guru sejarah dapat pula mengajak siswa untuk teliti dan kritis dalam memanfaatkan sumber sejarah digital yang disediakan oleh berbagai laman di internet, misalnya melalui praktik penelitian sejarah sederhana di sekitar lingkungan siswa dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Baiklah teman-teman sekalian, pada akhirnya kita sudah sampai di akhir pembahasan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Saya Sagita Nuratika pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.